Ketika ada kasus pemerkosaan, mereka minta itu perempuan harus menutup auratnya. Jadi mereka nggak pernah salah gitu, sama seperti ustadz-ustadz ini. Ustadz ini tuh nggak pernah salah gitu. Bahkan setelah terbukti bersalah pun ada MUI Kota Bandung meminta agar kita berhenti untuk membicarakannya. Berat sekali video ini gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua teka-teki yang akhirnya terjawab sekarang. Ketika ada kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Ustadz Cabul bernama Heri Wirawan, itu terus terang membuat saya berpikir dan merenung cukup lama sekali. Karena kemudian timbul banyak pertanyaan. Bagaimana caranya untuk sebuah kasus pemerkosaan itu bisa berlangsung dalam jangka waktu yang sangat-sangat lama, 5 tahun. Bagaimana caranya untuk sebuah kasus pemerkosaan itu sampai melibatkan 12 orang korban, 9 orang bayi dilahirkan gara-gara kasus pemerkosaan ini. Dan bahkan masih ada 3 orang perempuan lagi yang sekarang sedang hamil gara-gara diperkosa oleh Ustadz Cabul Heri Wirawan ini. Itu nggak masuk akal gitu. Karena di era demokrasi seperti sekarang, di mana semua orang bisa bebas berpendapat, bebas berbicara secara terbuka, dan teknologi, akses sosial media, internet sudah masuk sampai ke pelosok-pelosok desa, bagaimana caranya cerita-cerita semacam ini tuh nggak terekspos gitu? Padahal sangat besar sekali dampaknya. Karena bayangkan dengan cerita soal warung yang memberi harga nggak masuk akal, itu bisa cepat viral di sosial media, selalu ada beritanya. Tapi ini kasus pemerkosaan itu baru kita ributkan sekarang. Dan yang lebih menyedihkan lagi, belakangan saya tahu ternyata Ustadz Cabul Heri Wirawan itu sudah ditangkap sejak 2 bulan yang lalu. Ini kan artinya minimal kasus ini sudah diungkap sejak 3 bulan yang lalu, tapi kita baru meributkannya sekarang, seolah-olah ini baru terjadi. Dan kita selama 2 bulan itu ditutup-tutupi isu ini. Karena nggak masuk akal, media-media lokal, media-media online yang ada di Bandung, masa iya nggak tahu soal cerita ini? Mustahil. Masa nggak ada orang tahu sih di sosial media dan kemudian mau menceritakannya soal ini? Mustahil. Dan setelah saya merenung cukup lama dan di tengah kebingungan yang sangat-sangat memuncak itu, tiba-tiba saya baca satu berita, pernyataan dari MUI Kota Bandung yang mengatakan mereka meminta masyarakat untuk berhenti mempublikasikan atau menyebarkan berita-berita soal pemerkosaan ini, karena ini adalah aib yang harus kita tutupi. Ya memang dari poin 1 sampai 3 MUI Kota Bandung mengutuk aksi Ustadz Cabul Heri Wirawan. Tapi di poin 6 dia meminta masyarakat untuk berhenti menyebarkan berita ini. Ini membuat saya timbul pertanyaan lagi gitu. Karena dari semua berita saya bisa memastikan minimal 98% berita soal kasus Ustadz Cabul Heri Wirawan ini udah pasti saya baca dari semua media, dari yang mulai mainstream, dari media lokal, bahkan yang blog-blog baru dibikin, saya baca semuanya gitu. Dan tidak ada satupun berita yang memuat tentang cerita atau wajah-wajah korban 12 orang perempuan ini. Tidak ada satupun. Semua media kita kompak memberitakan soal pelakunya, soal Ustadz Cabul Heri Wirawan dengan mukanya yang sangat-sangat menyebalkan itu. Kalau MUI kemudian meminta agar masyarakat menghentikan, stop menyebarkan berita-berita soal pemerkosaan ini, itu kan artinya dia, MUI, meminta agar kita untuk tidak menghujat atau membicarakan soal Ustadz Cabul Heri Wirawan. Itu kan artinya gitu. Karena nggak masuk akal alasannya untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang sudah menjadi korban. Sementara di media nggak ada sama sekali berita soal korban-korbannya. Mukanya yang nggak ada, nama-namanya kita nggak tahu, bayinya kayak apa juga kita nggak ada yang tahu. Jadi ketika MUI mau ini di stop pemberitaannya, itu artinya kan dia seolah-olah membela Ustadz Cabul ini. Nah, dari sini kemudian saya juga mendapatkan satu pemahaman baru yang ini harus saya luruskan gitu. Karena
cerita-cerita atau kasus-kasus yang dilakukan oleh para kiai, ulama, ustadz atau apapun itu bukanlah aib yang harus kita tutup-tutupi. Itu adalah cerita pelanggaran yang harus kita ungkap kebenarannya dan kawal sampai selesai. Karena aneh kalau kemudian kasus semacam ini kemudian dianggap sebagai aib yang tidak boleh dibicarakan. Itu kan logikanya kalau misalkan ada kiai melakukan korupsi atau kejahatan lainnya, itu nggak boleh diberitakan. Aneh gitu. Aneh sekali. Konsep aib dalam agama Islam itu sama sekali bukan kayak gitu. Ini dari pernyataan MUI ini kemudian membuat saya berpikir lagi soal banyak cerita di masa lalu. Karena ternyata ketika ada kasus Rizik dengan Firza mesum dalam chatting gitu ya, komentar-komentar soal aib ini juga ada. Saya orangnya suka membaca komentar gitu. Hampir semua komentar di berbagai platform itu udah pasti saya baca, meskipun nggak semuanya saya jawab gitu ya. Dari banyak bahasan atau artikel yang pernah saya bahas soal kasus mesum Rizik dan Firza, itu selalu ada komentar-komentar yang berkata seperti ini. Kalau ini adalah kasus yang salah dan tidak pernah terjadi atau hanya direkayasa oleh polisi, maka kamu sedang menyebarkan fitnah. Tapi kalaupun cerita ini benar, Rizik dan Firza melakukan mesum di sosial media, itu adalah aib yang harus kita tutupi. Ada loh, jemaah-jemaah Rizik tuh sama kayak gini. Jangan-jangan MUI juga tuh yang komentar. Karena ya gak masuk akal rasanya meminta kita untuk menghentikan pemberitaan ini. Karena sebelumnya berita ini justru gak naik sama sekali. Ini kan seolah-olah ada kaitannya gitu. Seolah-olah sengaja disetting supaya ini tidak naik ke permukaan. Nah pertanyaannya, apakah MUI Kota Bandung terlibat dalam kasus ini? Ya karena biasanya penjahat itu dilindungi oleh teman-temannya. Iya dong. Kalau nggak teman kan nggak mungkin ngelindungin gitu kan. Dan dari cerita ini nampaknya ada banyak sekali pemikiran-pemikiran yang harus kita luruskan gitu. Karena dari banyak berita yang saya baca soal kasus pemerkosaan ini kan bujukannya itu para santri ini katanya tidak boleh melawan guru. Cara ngebujuknya tuh kayak gitu. Para santri itu harus nurut. Karena guru itu ya warasatul anbiya, ulama itu warasatul anbiya katanya, pewaris nabi katanya. Padahal ya nggak gitulah konsepnya gitu ya. Karena kalau ada kiai, ulama, habib atau keturunan nabi sekalipun, kalau dia melanggar ajaran-ajaran agama Islam, melanggar hukum positif yang ada di Indonesia, maka tetap saja dia adalah orang yang bersalah dan harus dihukum. Jadi jangan mentang-mentang kiai, ulama, ustadz, jadi nggak boleh dihukum. Sehingga kalau polisi menangkap, kemudian mereka menyebutkan kriminalisasi ulama. Dan dari kasus ini gitu ya, saya juga miris sekali melihat berita-beritanya gitu. Terus terang jengkel sekali. Karena bagaimana ceritanya ada seorang ustadz, ya sebenarnya dia bukan ustadz sih kayaknya gitu ya. Karena orang yang paham agama gak mungkin melakukan tindakan sekejam ini. Saya curiganya orang ini tuh pengangguran, preman, atau orang yang nggak punya kerja, nggak punya karya, nggak punya skill, mau kerja di mana-mana ditolak gitu ya, nggak punya pendapatan, tiba-tiba dia kepikiran untuk bikin pesantren. Modusnya, setelah dia bikin pesantren, dia bilang pesantren ini menampung anak-anak yatim dan anak-anak yang tidak mampu. Lalu kemudian dia bisa menjalankan donasi kemana-mana, minta bantuan kemana-mana. Bisa sambil ngancem mungkin gitu ya. Orang-orang peminta donasi kan selalu kayak gitu, cerita melas, cerita sedih, ngancem juga pakai ayat-ayat suci. Sama mungkin kayak ustadz ini gitu ya. Setelah terkumpul anak-anak ini, santriwati ini, lalu kemudian satu persatu mereka dicabuli, diperkosa di banyak tempat, di hotel, di pesantren, di rumahnya sendiri, bahkan di apartemen gitu. Ini kan luar biasa gitu ya, sebuah pemikiran yang bahkan setan pun rasanya nggak sampai kepikiran kayak gini gitu.
Karena apa dia nggak punya saudara, apa dia nggak punya anak perempuan, apa dia nggak punya teman perempuan gitu. Bagaimana rasanya kalau dia di posisi orang-orang yang menjadi korban ini? Kan nggak masuk akal gitu. Jadi, tapi ini kan adalah sebuah kasus yang ini nggak bisa dibenarkan gitu ya. Kasus ini nggak bisa dibenarkan. Tapi ada kasus lain yang itu kemudian dibangga-banggakan, disebar-sebarkan, dan seolah-olah tidak ada yang salah darinya. Itu mirip sekali seperti kasus orang-orang yang berpoligami. 2, 3, 4, setelah itu mereka bikin seminar sekolah poligami. Mirip seperti pesantren ini gitu. Tujuannya tuh mereka cari kerja, cari uang atas nama agama. Itu kan artinya gitu. Lihat tuh orang-orang yang bikin seminar poligami. Mereka nikah 2, 3 lalu kemudian bikin sekolah. Apakah orang-orang yang keluar dan menjadi alumni dari sekolah online itu kemudian sukses berpoligami? Mustahil. Mustahil. Karena basicnya sama. Orang-orang yang nggak punya karya, nggak punya kerjaan, mau kerja di mana-mana ditolak, tapi nafsunya besar. Jadilah mereka menikahi orang-orang kemudian bikin sekolah. Sama kayak pesantren ini. Dia cuma bikin sekolah untuk melakukan pemerkosaan terhadap santriwatinya. Sejak awal rasanya mereka, si Ustadz Heri Wirawan ini berpikir soal itu gitu. Karena ya saya sampai kehabisan kata-kata gitu karena untuk menjelaskan soal ini. Dan saya pikir mustahil kasus ini dilakukan sendiri. Karena dalam struktur pesantren itu kan pasti ada pembantunya. Nggak mungkin cuma pimpinannya sendiri gitu ya. Nah pertanyaannya, orang-orang yang ada di dalam kawasan pesantren itu yang membantu Ustadz Heri Wirawan ini, apa iya nggak tahu? Bukankah kasus pemerkosaan ini dilakukan di mana-mana? Di pesantren, di rumahnya, di hotel-hotel. Masa iya nggak ada yang tahu? Masa iya nggak ada orang yang mau membuka dan berceritanya kepada kita semua gitu? Aneh. Ya memang sih, untuk kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual itu terjadi di mana-mana. Dan khusus pesantren, itu juga banyak gitu ya. Di Grobogan, Tasikmalaya, Cilacap, Jombang, Mojokerto, Jember, Trenggalek, Tulungagung, di Tangerang juga pernah ada dengan beragam modus. Mulai dari orang santri yang sakit kemudian dikasih minum, diperhatikan, dipijit-pijit sampai kemudian diperkosa, atau juga ada santriwati yang katanya untuk dalam rangka ilmu kebal gitu ya, mandi kembang bersama-sama lalu kemudian digrepe-grepe dan kemudian diperkosa. Ya ada banyaklah kasus ceritanya gitu. Tapi tidak pernah ada yang sehebat ini. 12 orang korban, 9 bayi lahir, dilakukan selama bertahun-tahun, 5 tahun lamanya. Itu menjengkelkan sekali dan menyakitkan sekali gitu ya. Ya kita tahulah, kasus pemerkosaan itu di kampus juga ada pelecehan seksual, di kepolisian juga ada, di tempat-tempat kerja, di kantor-kantor besar di Jakarta juga ada. Tapi kan ini pesantren, tempat yang kita suci-sucikan gitu ya, tempat yang kita anggap adalah pusat pendidikan agama Islam. Bagaimana mungkin isinya semuanya malah melawan ajaran agama Islam itu sendiri. Dan yang membuat saya lebih jengkel sekali ternyata, di berita-berita sebelumnya, di sebuah masjid, ada perempuan lagi sholat, dicabuli sama orang lain. Di masjid. Dan kalau kita mau melihat fenomena ini bukan cuma soal kasus pemerkosaan, bukan cuma kasus soal orang hamil atau bayi-bayi yang sudah dilahirkan, tapi ini adalah soal pemikiran yang salah dan harus diluruskan. Karena ya oke lah, kalau soal hukum nggak ada hukuman di Indonesia yang bisa setara dan bisa sesuai dengan kelakuan para Ustadz Heri Wirawan ini. Nggak ada gitu. Mau dia dihukum mati, mau ditembak mati, mau disiksa bagaimanapun, itu tidak akan pernah cukup dan sesuai dengan kelakuan yang sudah dia lakukan. Dan soal korban-korban ini, ya kita harus rehab dan harus kita berikan dorongan motivasi untuk bisa kembali hidup normal.
Tapi kan pemikiran-pemikiran soal ustadz yang diagungkan, kiai yang nggak pernah salah, ulama-ulama yang harus selalu dibenarkan, seperti Rizik yang kemudian tersangkut kasus chat mesum dan itu kemudian dibela habis-habisan oleh para pengikutnya, itu kan sama saja kayak gini, mirip. Itu sama seperti Bahar yang kemudian kakinya dicium oleh santrinya. Kebayang nggak kalau kemudian Ustadz Habib Bahar ini, bukan Habib sih dia, Bahar Smith ini punya santriwati dan kemudian sampai setunduk itu kepada Bahar. Kalau misalkan dia diperkosa, kalau kemudian misalkan dia disetubuhi, kira-kira santriwatinya ini melawan nggak? Jadi bagi saya ini tidak sesederhana soal kasus pemerkosaan. Ini soal pemikiran yang harus kita lawan bersama-sama. Dan puncak dari orang-orang yang bermasalah ini semuanya pasti adalah umat 212. Karena mirip gitu, mirip FPI. Ketika ada orang puasa, mereka minta dihormati gitu. Orang lain tuh harus tutup warungnya. Ketika ada kasus pemerkosaan, mereka minta itu perempuan harus menutup auratnya. Jadi mereka nggak pernah salah gitu, sama seperti ustadz-ustadz ini. Ustadz ini tuh nggak pernah salah gitu. Bahkan setelah terbukti bersalah pun ada MUI Kota Bandung meminta agar kita berhenti untuk membicarakannya. Berat sekali video ini gitu ya. Tapi dan saya terus terang malu dan sedih sekali karena saya itu seorang santri, saya lulusan pesantren, 6 tahun saya jadi santri, tapi ketika sekarang ada berita seperti ini, ya saya akui, di banyak pesantren itu ada kasus seperti ini, ada pelecehan seksual, pemerkosaan dan sebagainya, tapi tidak pernah sehebat ini. Dan ketika banyak orang kemudian sekarang tidak percaya kepada pesantren, yang dianggap bahwa pesantren itu semuanya buruk, dan kita tidak boleh mempercayakan anak kita untuk dikirim ke pesantren gitu ya. Terus terang saya sedih gitu karena tidak semua pesantren seperti itu. Ada banyak pesantren yang bagus, termasuk tempat saya gitu. Tapi buat teman-teman yang masih mau percaya kepada pesantren, saya tidak mau meminta kalian untuk masih percaya kepada pesantren gitu ya. Kalau kalian nggak percaya lagi, silahkan aja, itu hak kalian dan wajar aja gitu karena ada kasus kayak gini. Tapi buat teman-teman yang masih percaya kepada pesantren, carilah pesantren yang besar, yang fasilitasnya bagus, yang berbayar, dan kiainya atau ustadz-ustadz di sana terbukti dan bisa mengajar dengan baik. Orang-orang yang kredibel, yang lingkungannya besar, ya sama lah seperti kita milih warung gitu ya. Milih warung itu kan kita biasanya cari yang kalau banyak orangnya biasanya enak gitu. Kalau orang kembali lagi ke sana biasanya enak, ketagihan. Nah, sama. Carilah pesantren yang sudah lama bertahun-tahun berdiri dan kemudian sudah melahirkan banyak kader yang baik dan bagus. Dan kemudian banyak orang kembali lagi ke sana, tetangga-tetangganya kembali ke sana dan belajar di sana. Dan biasanya pesantren yang bagus isinya itu ratusan atau ribuan orang santri, termasuk di pesantren saya, tempat saya belajar gitu ya. Itu bagus sekali. Jadi salah rasanya kalau kemudian gara-gara kasus ini semua pesantren dianggap buruk, dicap buruk. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.